Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurillah wa ala ni'amillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para ustadz ustadzah, tokoh masyarakat, sesepuh sepuh ingkang sangat kaula mulyakaken. Dumateng para bapak, para ibu, jamaah Majelis Taklim Al-Asra yang sangat kami hormati dan kami muliakan. Mugi-mugi sedaya selalu mendapatkan limpahan taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng kita awali kalian waosan Fatihah. Mugi-mugi barokah Fatihah lan barokah pengaosan sedaya sing rawuh diparingi oleh Allah tetep imane, jembar rezekine, dikabulkan segala hajate, diampuni segala dosane, dimudahkan segala urusane, lan mugi-mugi sedaya selamat donya ngantos akhirate. Mugi-mugi barokah Fatihah sedaya diparingi oleh Allah putra putri ingkang soleh solihah, rumah tangga yang barokah, dados tiang ingkang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fit daraini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadhara ila ma qadallahu min hukmin wa amrin wa laisa fil malaikati aqrabu makanan minal arsy min Israfila alaihi salam. Niki pembahasan kitab Daqaiqul Akhbar, masih membahas bab 20. Nggih menika ingkang membahas tentang yang pertama masalah sangkakala. Sing nomor kali membahas tentang hari kebangkitan. Sing nomor 3 membahas tentang hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Sing pertama nggih menika membahas tentang sangkakala. Napa sangkakala niku? Sangkakala niku dari kata-kata sangka nggih menika cangkang saking kerang, cangkange kerang. Kala niku artosipun berkala. Dados sangkakala niku trompet yang terbuat dari cangkangnya kerang yang ditiup secara berkala. Dados zaman riyen niku tiyang nek kepingin mengumpulkan bala tentara nggih menika dengan meniup sangkakala. Nek sedaya tentara pun kumpul, ditiup maletet, berangkat perang. Tiupan yang pertama tanda berkumpul, tiupan yang kedua tanda mulai berperang. Niku namine sangkakala atau trompet bahasa Indonesia. Niku termasuk sangkakala yang dibuat oleh
manusia. Berbeda dengan sangkakala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dibuat oleh manusia niku sedaya saged rusak, saged binasa. Tapi sangkakala yang diciptakan oleh Allah niki mboten saged rusak selama-lamanya. Dados pembahasan yang pertama niki menika kita akan membahas tentang sangkakala yang diciptakan oleh Allah, yang mana sangkakala itu diserahkan kepada malaikat Israfil yang nantinya akan digunakan untuk meniup trompet ketika hari kiamat. Pada hari Rabu yang lalu sampun kula jelaskan bahwasanya malaikat Israfil alaihi salam adalah pemilik sangkakala yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah menciptakan Lauhil Mahfuz yang terbuat dari dur, nggih menika mutiara yang putih yang panjangnya antara langit dan 7 bumi. Nggih menika Allah menggantungkan Lauhil Mahfuz di arsy, yang mana tertulis di dalamnya apa yang ada semua telah dan akan terjadi sampai hari kiamat. Dados Lauhil Mahfuz niku semua tulisan, semua catatan, semua kejadian-kejadian baik yang akan terjadi maupun yang telah terjadi sampai nanti hari kiamat sedaya lengkap wonten Lauhil Mahfuz. Lajeng malaikat Israfil niku nggadah sekawan sayap. Sayap yang pertama nggih menika wonten ujung timur. Sayap yang kedua wonten ujung barat. Sayap sing nomor 3 nggih menika wonten menutup dirinya, dan setunggal sayap malih menutupi kepalanya. Wajahnya malaikat Israfil itu nggih menika selalu pucat karena betul-betul takut dumateng Gusti Allah, Dat yang maha kuasa, Dat yang maha luhur, Dat yang maha segala-galanya. Terus kepalanya malaikat Israfil itu selalu menunduk dan menjungkung ke arah arsy. Salah satu dari tiang-tiang arsy berada di pundaknya. Dados malaikat Israfil niku betul-betul wajahnya selalu pucat karena merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kula kalih panjenengan niki bisa mengambil suatu pelajaran bahwasanya kita sebagai manusia harus juga merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa kita harus merasa malu kepada Allah? Karena ibadah yang telah kita lakukan niku mboten enten apa-apane dibanding kali rahmat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kula kalih panjenengan niki wajib merasa malu dumateng Gusti Allah. Kula kalih panjenengan salat 5 waktu hanya berapa menit? Seandainya setiap sholat kita 10 menit kali 5 hanya 50 menit, nggak ada 1 jam. Sedangkan sehari 24 jam. Oleh karena itu
ibadah yang kita lakukan sangat sedikit jauh dibanding dengan rahmat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sebagai manusia harus merasa malu dumateng Gusti Allah. Ketika ada sahabat pernah ditanya oleh Rasulullah, apa yang engkau inginkan? Sahabat menjawab, Kanjeng Nabi, kula kepingin benjang niku saged mlebet swarga kali panjenengan. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah? Rasulullah bertanya lagi, selain itu apa lagi sahabat yang kau inginkan? Terus sahabat tahu, enggak ada ya Rasul, saya hanya kepingin masuk surga nanti bersama baginda Rasulullah. Oh, itu aja. Terus Kanjeng Nabi, doakan saya agar supaya saya selalu mendoakan kepadamu agar supaya kamu ini tergolong orang-orang yang ahli sujud dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sahabat niku wau kepingin mlebet surga bersama Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi, doakan saya semoga kamu. Jadi kalau kula kali panjenengan sedaya kepingin benjang niku saged mlebet swarga kali Kanjeng Nabi, maka kula kali panjenengan kedah memperbanyak bersujud dumateng Gusti Allah. Artinya di samping kita itu sholat wajib, kula kali panjenengan kedah menambah kalian sholat tatawwu atau sholat sunnah, mulai dari sunnah qobliyah ba'diyah, sholat sunnah tahajud, sholat duha, dan lain sebagainya. Semakin kita memperbanyak untuk bersujud dumateng Gusti Allah, insya Allah sesuai kali hadis saking Kanjeng Nabi, barang siapa yang banyak bersujud dumateng Gusti Allah, mangke akan masuk ke surganya Allah bersama-sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sedaya sing rawuh niki tergolong tiang-tiang ingkang memperbanyak sujud dumateng Gusti Allah sehingga nantinya bisa masuk ke dalam surganya Allah bersama-sama kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Hadirin para jamaah ingkang sangat kaula mulyakaken, dados malaikat Israfil itu selalu tunduk, patuh dan taat dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk nggih menika malaikat Israfil niku selalu takut kepada Allah Zat yang Maha Luhur. Kepalanya selalu menunduk dan menjungkung ke arsy. Salah satu dari tiang-tiang arsy berada di pundaknya. Dia tidak mampu memikul arsy kecuali atas kekuasaan Allah, karena dia merasa kecil bagaikan burung pipit, karena selalu takut hanya kepada Allah Zat yang Maha Luhur, Zat yang Maha Kuasa. Tatkala Allah menetapkan sesuatu di dalam Lauhil Mahfuz, maka dia membuka tutup dari wajah malaikat Israfil. Malaikat Israfil pun melihat apa yang telah diletakkan Allah, baik berupa hukum atau perintah. Terus malaikat Israfil itu selalu
siap siaga untuk menerima perintah malaikat ingkang paling dekat kalian ares menika malaikat Israfil. Antara malaikat Israfil kalian ares niku terdapat 7 hijab. Lah jarak hijab satu ke hijab yang lainnya niku perjalanan sekitar 500 tahun. Dan antara malaikat Jibril dan malaikat Israfil niku terdapat 70 hijab. Samoten panjangnya. Malaikat Israfil niku meletakkan sangkakala di atas pinggang kanannya, sedangkan kepala sangkakala ada di mulutnya. Dia selalu menanti perintah dari Allah, Dat yang Maha Luhur, Dat yang Maha Kuasa. Kapan akan datang, lalu dia meniupnya. Terus tinggal menunggu perintah Allah kapan akan terjadi kiamat. Tatkala masa dunia telah habis, maka sangkakala semakin dekat ke wajah malaikat Israfil. Malaikat Israfil niku akan mengumpulkan keempat sayapnya, kemudian dia meniup sangkakala itu. Dikatakan bahwa salah satu dari kedua telapak tangan malaikat maut ada di bawah bumi dan telapak tangan lainnya ada di atas langit ketujuh. Dia pun mengambil ruh-ruh penduduk langit dan bumi, tidak tersisa di bumi kecuali iblis, semoga Allah melaknatinya. Dan tidak tersisa di langit kecuali malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israel. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada mereka. Semua keempat malaikat itu Allah mereka adalah Subhanahu para wa makhluk ta'ala yang diberi berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus malaikat Israfil niku meniup sangkakala 2 kali. Yang pertama, sangkakala ditiup, semua meninggal dunia. Dan yang kedua, ditiup, maka